Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membuka tausiah atau hikmah kisah di hari ini, saya ingin berpantun. Kepiting mencabut kerang, kerang ada di lubang batu. Pasang kuping biar terang, biar mendapatkan ilmu. Ma'asyiral muslimin, sahabat iman yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah kisah 1001 malam, ada seorang yang bernama Bahlul. Kalau Bahlul itu adalah sebuah istilah orang gila. Bahlul ini konon adalah seorang ahli sufi yang hidup di zaman atau masa Abu Nuwas atau Abu Nawas. Kita paham dan kita ketahui bahwa nama lain dari Abu Nuwas atau Abu Nawas ini adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, yang lahir di kota Persia. Hidup beliau atau lahir pada tahun 747 Masehi. Jadi Bahlul ini hidup di zaman atau masa Abu Nuwas atau Abu Nawas. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, di mana pada masa itu adalah zaman keemasan Islam, yang terkenal dengan masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah khalifah dinasti Abbasiyah kelima. Beliau yang hidup di tahun 786 Masehi sampai 803 Masehi, memerintah selama 17 tahun. Bahlul adalah seorang sufi. Pada suatu ketika, Bahlul sedang duduk di atas makam atau kuburan. Khalifah Harun ar-Rasyid sedang sidak keliling di setiap kota dan kampung. Lalu dia melihat Bahlul di atas kuburan. Khalifah Harun ar-Rasyid berkata kepada Bahlul, Bahlul, kamu kapan akan waras? Kamu gilanya kapan akan sembuh?" Mendengar perkataan Khalifah Harun ar-Rasyid, Bahlul kabur dan memanjat pohon. Lalu si Bahlul berteriak, "Khalifah gila, Harun gak waras." Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid berlari dia menuju pohon itu. "Hai Bahlul, siapa yang gak waras, aku atau kamu?" Lalu Bahlul bilang sama Khalifah Harun ar-Rasyid, "Hai Khalifah Harun ar-Rasyid, kamu sebenarnya yang tidak waras. Kamu sebenarnya yang gila, bukan aku. Kenapa? Kau lihat, kau memiliki istana yang kokoh, yang megah. Setiap hari kau tempati, tapi kau lupa bahwa kau akan kembali ke kuburan yang kekal ini. Kau akan mati. Yang kedua, kau lihat, kau tinggal di istana yang ramai, sementara kau lupa kalau kau nanti akan menuju ke tempat yang sepi, yaitu kuburan, sambil menunjuk makam yang ada di bawah Khalifah Harun ar-Rasyid." Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid, di dalam dirinya dia termenung bermuhasabah, ternyata betul juga apa yang dikatakan oleh si Bahlul. Menangislah sang raja ini. Khalifah Harun ar-Rasyid menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. "Betul juga, gumam Syekh Khalifah, betul juga kau Bahlul." Lalu sang Khalifah bertanya kepada Bahlul, "Tolong nasihati aku, wahai Bahlul." Apa jawab Bahlul? "Cukuplah Al-Quran Kitabullah sebagai penasehatmu, wahai sang raja atau sang Khalifah." Setelah Khalifah Harun ar-Rasyid meminta nasihat kepada Bahlul, lalu sang Khalifah bertanya kepada Bahlul, "Hei Bahlul, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku akan memberimu hadiah dan apa yang kau minta."
Lalu Bahlul minta 3 hal kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Wahai Khalifah, 3 hal yang aku minta. Pertama, aku akan meminta engkau memanjangkan umurku atau memanjangkan usiaku. Lalu Khalifah menjawab, bagaimana aku bisa memanjangkan umurnya? Aku manusia biasa. Oh, berarti kamu tidak bisa. Yang kedua, aku ingin engkau menangguhkan malaikat maut, malaikat Israel mencabut nyawaku. Apa jawab Khalifah? Aku juga tidak bisa. Yang ketiga apa? Kata Bahlul, aku ingin engkau memasukkanku ke surga, kemudian menyelamatkan aku dari siksa api neraka. Bisa enggak? Khalifah lagi menjawab, aku tidak bisa, Bahlul. Oh, jelas berarti kalau begitu kamu bukan seorang raja, wahai Khalifah. Kamu itu adalah seorang budak. Kamu tidak bisa apa-apa. Makanya ya, aku lebih baik dari kamu. Berarti kamu yang gila, wahai Khalifah. Dibalikanlah apa yang dikatakan oleh sang Khalifah. Tadinya dia mengatakan si Bahlul itu gila atau enggak waras. Ternyata Bahlul ini adalah seorang waliullah. Banyak kita lihat di Indonesia, di muka bumi ini, wali-waliullah yang khariqul ada, yang kadang-kadang dia terlihat seperti orang gila, tetapi ternyata dia adalah wali. Masyarul muslimin, sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah Bahlul dan Khalifah Harun ar-Rasyid kita bisa mengambil sebuah iktibar dan pelajaran bahwa seorang yang tinggi jabatan dan memiliki pengetahuan yang tinggi, bahkan memiliki kekayaan, seperti contohnya Khalifah Harun ar-Rasyid yang membawa zaman kemasan Islam menuju zaman yang luar biasa, the golden age of Islam. Dia ternyata tidak lebih baik dari seorang Bahlul yang dianggap orang gila. Karena ada sebuah pepatah mengatakan, la tahtakir man dunaka falikuli syai'in maziyah. Janganlah engkau meremehkan orang lain, karena orang itu pasti akan memiliki kelebihan. Seorang Bahlul adalah seorang ahli sufi yang hidup di zaman Abi Nuwas, yang bisa dijadikan kisah-kisahnya sebagai motivasi di dalam pembelajaran kehidupan kita, bahwa jangan mudah untuk meremehkan orang lain, walaupun orang itu tak berpunya, walaupun orang itu dikatakan bodoh, walaupun orang itu tidak bermanfaat di mata orang lain, tapi ternyata Bahlul ini sangat bermanfaat di mata orang-orang yang mengambil perilaku kehidupannya dalam mencari nilai-nilai hikmah dan keberkahan di dalam hidup ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.